Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Iwahfilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa ya di dalam pertemuan pekanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah meniti jalan kebenaran, meniti jalan ketaatan, dan semoga Allah wafatkan kita semua kelak sebagai hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua yang hadir malam hari ini di ruangan Zoom ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwahfilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema bahasan malam hari ini adalah bagaimana kita bisa meraih Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Seperti yang kita pahami bersama bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan yang sangat agung ya. Bagi seorang mukmin, ikhwah sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan yang tentu sangat kita rindukan ya. Kita ini berjumpa dengan bulan Ramadan bagaikan seorang pengembara yang bertemu dengan mata air ya, atau tempat yang teduh ya, dengan pohon-pohonnya yang rindang ya, di mana kita setelah berjalan selama berhari-hari di bawah teriknya matahari ya, sehingga di tempat ini kita bisa sejenak beristirahat ya, sejenak mengembalikan energi untuk melanjutkan perjalanan kembali ya. 11 bulan kita telah menjalani kehidupan kita ya, tentu dengan berbagai problematikanya, turun naik semangat keimanannya, kemudian terasa oleh kita gitu ya, kering nuansa ruhiyah kita gitu ya. Maka kita butuh sekali ya bertemu dengan bulan Ramadan ini, di mana kita bagaikan kendaraan itu ya, diisi kembali bahan bakarnya gitu ya, diperbaiki mesin-mesinnya yang rusak ya, aspek akliyah, jasadiyah, ruhiyah kita dicas kembali gitu ya, sebelum kendaraan ini berjalan kembali menempuh perjalanan yang jauh ya. Demikianlah kerinduan kita terhadap bulan Ramadan yang mulia ya. Sebaliknya ya, orang-orang fasik, orang-orang yang menyukai kemaksiatan tentu benci dengan hadirnya bulan Ramadan itu ya, karena mereka merasa bahwa ya di bulan Ramadan itu kemaksiatan mereka seolah-olah terbelenggu ya, seolah-olah terpenjara seperti itu ya. Maka ungkapan dari mereka ketika bulan Ramadan hadir ya, kebanyakannya adalah keluhan. Ya sudah puasa lagi, ya sudah Ramadan lagi, nggak bebas dong gitu ya. Bagi mereka yang menempuh pergaulan bebas gitu ya, memiliki hubungan-hubungan yang bebas dengan lawan jenis seperti itu gitu ya, maka bulan Ramadan itu seolah-olah ya membatasi kebebasan tersebut gitu ya. Ya, padahal ya kita lihat gitu ya, di bulan Ramadan itu ya para pelaku maksiat, orang-orang fasik itu ya sebagian besar tidak peduli, bahkan mereka tidak menghormati bulan Ramadan ya. Lihatlah tingkah laku mereka setelah berbuka misalkan gitu ya, ya kembali berkhalwat dengan lawan jenisnya ya, mereka bergaul bebas dengan siapapun yang mereka inginkan gitu ya, laki perempuan bergaul tanpa batas ya. Inilah hakikat ya orang-orang fasik beserta kemaksiatan yang senantiasa mewarnai kehidupan mereka. Orang mukmin tidak seperti itu ya. Di luar bulan Ramadan mereka begitu
menghormati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Mereka lebih menjaga lagi dirinya gitu ya dari melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu puasa di bulan Ramadan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan dengan penuh keridhaan, keikhlasan gitu ya. Dan kita berbahagia di dalam melaksanakannya karena inilah perintah Allah yang tentu di dalamnya akan banyak sekali hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan, keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, Masya Allah gitu ya. Inilah jalan untuk meraih derajat takwa, untuk meraih makom ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya saum ini berarti kita melakukan aktivitas tazkiyatun nafs, membersihkan nafsu-nafsu kita, ya, membersihkan keinginan rendah kita gitu ya. Kita belajar gitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak gitu ya. Di bulan Ramadan apa yang selama ini halal ya, kita boleh minum, kita boleh makan, di siang hari menjadi haram ya, menjadi tidak boleh. Ya, maka hikmah dari sini adalah saat nanti kita menjalani hari-hari di luar bulan Ramadan, ya, ketika dilarang untuk melakukan hal yang haram, insya Allah kita betul-betul kuat. Ya, karena apa? Karena di bulan Ramadan yang halal pun gitu ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan makan, tidak akan minum karena itu akan membatalkan saum kita. Ya. Ini adalah sebuah latihan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang mukmin yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu insya Allah mereka juga akan menjadi hamba yang taat di luar bulan Ramadan gitu ya. Apalagi yang sudah jelas-jelas haramnya gitu ya, pasti akan dijauhi oleh mereka semua gitu ya. Kemudian iwahfilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini juga adalah tentu bagian dari rukun Islam kita gitu ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka barang siapa yang menolak syariat puasa, itu berarti rukun Islam tidak tegak di dalam dirinya. Berarti dipertanyakan keislamannya. Gitu ya. Jadi kalau ada orang mengaku Islam gitu ya, ya dia bersahadat gitu ya, tapi ya dia tidak berkomitmen dengan syahadatnya, dia tidak sholat, ya dia tidak menegakkan zakat gitu ya, kemudian dia tidak melakukan saum di bulan Ramadan, kemudian tidak naik haji meskipun dia telah mampu, maka ini adalah orang-orang yang tidak mendirikan pilar-pilar Islam di dalam kehidupannya. Maka dipertanyakan keislamannya, benar nggak ini orang Islam gitu ya. Sehingga bagi kita ya muslim sejati insya Allah gitu ya, apapun syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya insya Allah pasti akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Baik, iwahfilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ingin kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah apa saja keutamaan puasa Ramadan itu. Ya, supaya kita makin menguatkan motivasi kita untuk menjalankannya. Pertama, iwahfilah, puasa ini adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Ya, dan insya Allah gitu ya, ini adalah salah satu ibadah yang Allah akan berikan balasan dengan balasan yang luar biasa besarnya gitu ya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan kebaikan kecuali akan dituliskan baginya 10 ya, hingga 700 kali lipat pahala kebaikan. Allah SWT berfirman, kecuali puasa, maka sungguh puasa adalah untukku dan aku yang menentukan ganjaran pahalanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, dari hadis qudsi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ya amalan-amalan yang lain itu sudah ditentukan. Ya, ada 10 kali lipat kebaikan, 100 kali lipat kebaikan, 700 kali lipat kebaikan. Tapi untuk saum ya tidak disebutkan gitu ya. Maka di sini Allah menegaskan
ya, bahwa puasa ini adalah sungguh adalah untukku gitu ya. Karena antara seorang hamba Allah yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa itu hanya dirinya dan Allah yang tahu, ya. Orang lain nggak ada yang tahu. Bisa jadi kita bertemu dengan kawan-kawan ya di kampus atau kawan-kawan di tempat kerja, ya, kawan-kawan di lembaga-lembaga atau di perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja. Mereka mengatakan, ya saya saum gitu ya. Ya, wallahu alam gitu ya. Apakah benar dia saum atau tidak gitu. Hanya dia dan Allah yang tahu gitu ya. Maka siapapun yang saum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dia jujur dengan saumnya, dia sidik dengan saumnya, dia tidak berbohong gitu ya. Bahwa dia betul melakukan saum itu, maka insya Allah ini adalah ibadah yang ganjarannya sangat besar. Dan kalau tidak disebut berapa kali lipat, maka ini sangat-sangat besar ganjarannya. Seperti pahala orang yang mampu bersabar menghadapi kezoliman, mampu bersabar menghadapi kesulitan hidup. Ini juga pahalanya disebut oleh Allah SWT sebagai pahala tanpa batas gitu ya. Masya Allah, berarti sangat-sangat besar itu. Maka orang-orang yang pada tahun lalu mereka masih bertemu dengan Ramadan dan tahun ini sudah tidak bertemu lagi dengan Ramadan, ya tentu lebih beruntung orang-orang yang tahun ini bertemu dengan Ramadan dan menjalankan ibadah saum itu dengan sepenuh hatinya, dengan segenap keikhlasan dirinya, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sebuah keberuntungan yang besar, ikhwah sekalian. Ya, di antara sekian miliar manusia kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup ya di bulan Ramadan tahun ini, ya masih memiliki waktu, ya masih memiliki umur ya, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang sangat bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara gitu ya, karena bisa jadi keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tahun lalu mereka masih bisa menikmati jamuan Ramadan, tahun ini sudah tidak bisa lagi menikmatinya. Ya, maka barakallah, alhamdulillah ketika kita tahun ini masih diberikan karunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan yang sangat-sangat patut kita syukuri. Ya, jangan sampai kita menutup mata atas kenikmatan yang besar ini, ya. Kemudian yang kedua, keutamaan Ramadan adalah tempat di mana Allah banyak memberikan ampunan dosa kepada hamba-hambanya, ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat 5 waktu, ya, Jumat ke Jumat berikutnya, serta Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya, jadi Ramadan satu ke Ramadan berikutnya ini adalah peluang kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Itulah mengapa disebut orang-orang yang masih bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang beruntung sekali. Ya, karena dia ya mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala selama dosa-dosa besar dia tidak lakukan gitu ya. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peluang kita untuk membersihkan diri dari segala jenis dosa. Ya, mudah-mudahan ya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti gitu ya, kita telah dibersihkan, kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal buruk, dari dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Ya, karena nyaris tidak ada manusia yang bersih ya dari dosa-dosa itu gitu ya. Maka inilah peluang kita untuk membersihkan diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan bagi orang-orang yang saum di bulan Ramadan itu, ya mereka adalah orang-orang yang berpuasa yang akan mendapatkan 2 kegembiraan. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika ia berbuka, serta kegembiraan ketika ia bertemu Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya, kita melihat bagaimana gitu ya suasana-suasana yang ada di keluarga-keluarga, di rumah-rumah, ya bahwa bulan Ramadan itu ya yang tadinya misalkan jarang kumpul bersama gitu ya untuk makan bersama gitu ya, terasa kebersamaan itu di bulan Ramadan gitu ya. Dan kita lihat juga jalan-jalan menjadi sepi ya ketika azan maghrib gitu ya, karena semua orang langsung minggir gitu ya, langsung menghentikan perjalanannya untuk sejenak iftar gitu ya, berbuka puasa bersama orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang dia cintai seperti itu. Masya Allah ya, bahkan tidak sedikit di antara ya karyawan, para pekerja ya, mereka berusaha sebelum maghrib itu sudah sampai di rumah ya agar bisa berbuka gitu ya, dan terasa nuansa
kebahagiaan di sini gitu ya, bahwa seteguk air gitu ya, beberapa potong kurma gitu ya, dan makanan yang kita makan saat iftar itu, saat buka berpuasa itu sangatlah nikmat gitu ya. Ditambah lagi dengan suasana berkumpul dengan keluarga, Masya Allah gitu ya. Ya tentu ini suatu hal yang menjadi apa ya, sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia gitu. Dan yang terlebih lagi dalam hadis ini disebutkan bahwa kegembiraan ketika ia bertemu dengan Robnya, Masya Allah ya, orang-orang ahli saum ini gitu ya, insya Allah kelak akan bertemu dengan Robnya gitu ya, dengan Tuhannya, dengan Allah SWT yang telah menciptakannya, memberikan kasih sayang kepadanya, memberikan banyak karunia ya di dalam kehidupannya gitu ya, merawatnya, memberikannya rezeki gitu ya, menghadirkan orang-orang yang mencintainya di dalam kehidupan ini, Masya Allah ya, Rob yang banyak memberikan pertolongannya kepada kita sebagai hambanya. Nanti gitu ya, zat yang paling kita cintai dalam kehidupan ini melebihi apapun segalanya ini, insya Allah akan bertemu dengan kita di yaumil akhir, Masya Allah. Ini adalah harus menjadi cita-cita semua mukmin sejati gitu, bahwa dia akan melihat wajah Robnya kelak insya Allah gitu ya. Nah ini akan diraih juga oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan gitu ya. Ini adalah janji Allah gitu ya, dan mudah-mudahan ya kita semua bisa meraih hal itu kelak insya Allah, amin. Yang keempat, keutamaan bulan Ramadan itu terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa, dan doa itu tidak ditolak, Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 3 orang yang tidak tertolak doa mereka, diantaranya adalah seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka, hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi ikhwas kalian, Masya Allah, ada waktu-waktu yang mustajab. Ya, pada asar sampai waktu berbuka itu adalah waktu-waktu yang sangat bagus sekali. Antum-antum yang punya hajat, antum-antum yang punya cita-cita, ya bahkan ingin mendapatkan kehidupan akhirat yang indah gitu ya, kampung akhirat yang abadi gitu ya, agar antum dimasukkan ke jannahnya, ke surga Allah SWT, maka disitulah antum memperbanyak doa-doa gitu ya, di masa-masa menjelang azan maghrib itu, jelang berbuka puasa itu. Ya, Masya Allah itu, manfaatkan itu. Belum lagi doa di waktu malam harinya, di saat kita melaksanakan tarawih, qiyamul lail, ya, sholat-sholat malam, Masya Allah gitu ya. Ini adalah sebuah peluang bagi kita gitu ya, untuk mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah SWT, ya, rahmat dan kasih sayang lebih besar dari Allah SWT dalam kehidupan kita. Tentu ikhwas sekalian senang sekali, gembira sekali dengan hal-hal yang begitu indah ini yang akan terjadi di bulan Ramadan nanti. Maka jangan disia-siakan. Ya, dan yang paling luar biasa juga adalah pada bulan Ramadan ini kita melihat ya bahwa ya pintu-pintu kebaikan terbuka dengan sangat lebar gitu ya. Dan pintu-pintu keburukan banyak yang ditutup gitu ya. Maka kita lihat nuansa kebaikan ada di sekeliling kita. Ya, banyak terdengar orang mengaji, masjid lebih makmur, baik siangnya maupun di malam harinya gitu ya. Banyak dari kaum muslimin itu berbondong-bondong ke masjid, Masya Allah gitu ya. Pintu-pintu kebaikan itu seolah-olah terbuka lebar dan kita mudah untuk memasukinya gitu ya. Di luar bulan Ramadan tidak semudah itu, ikhwas sekalian. Rasulullah SAW bersabda yang artinya pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan pembesar-pembesar jin akan dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, ya, dan tidak ada satupun pintunya dibuka. Sementara pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Lalu seorang penyeru berseru, hai pencari kebaikan, datanglah, ya, dan hai pencari keburukan, berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang terbebas dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam, Masya Allah. Ya, ikhwas sekalian, ya, makanya di bulan Ramadan itu terasa bagi kita ya, lebih ringan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di hari-hari di luar Ramadan tuh rasanya berat sekali gitu kan untuk membaca Al-Quran gitu ya, untuk mengikuti kajian, taklim, ya, majelis-majelis ilmu rasanya kayaknya sulit sekali gitu. Tapi insya Allah di bulan Ramadan tidak seperti itu, ya, karena pintu-pintu kebaikan itu dibuka seluas-luasnya gitu ya, dan kita tahu bahwa setan-setan terbelenggu gitu ya, sehingga kita banyak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, sehingga banyak kemudahan-kemudahan. Maka orang yang menghabiskan bulan Ramadan hanya untuk tidur gitu ya, tidak memperbanyak amalan-amalannya, ini adalah orang-orang yang sangat menyia-nyiakan bulan Ramadan. Sayang sekali kalau seperti itu ya. Nah, ikhwas sekalian, ya, apa saja nih persiapan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita?
apa saja persiapan jelang Ramadan yang harus kita lakukan. Ya, apakah kita ya seperti kebanyakan orang gitu ya, jelang bulan Ramadan mereka seolah-olah hanya memuaskan diri untuk makan-makan, ya untuk ya kita sering menyebutnya dengan tradisi ya seperti munggahan seperti itu ya, hampir setiap hari acaranya adalah makan-makan gitu. Apakah seperti itu cara Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam menyambut bulan Ramadan gitu ya? Ya tentu tidak gitu ya. Yang paling mendasar ya, yang pertama yang harus kita lakukan jelang bulan Ramadan itu adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita diberikan usia, agar kita sampai di bulan Ramadan itu gitu ya. Ya, diberikan umur untuk menjalani bulan Ramadan ini untuk kesekian kalinya dalam kehidupan kita. Ya, ihwafillah, generasi sahabat atau salafus soleh, mereka selalu berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, bahkan ada yang melakukannya 6 bulan sebelum mereka bertemu bulan Ramadan gitu ya. Jadi Masya Allah, generasi salaf itu adalah mereka-mereka yang setelah mereka menyelesaikan bulan Ramadan tahun lalu gitu ya, mereka berusaha istiqomah 6 bulan setelah Ramadan itu konsisten dengan apa yang sudah mereka bangun di bulan Ramadan itu. Ya, intensitas ibadahnya tidak berkurang gitu ya. Mereka jaga tuh 6 bulan pasca bulan Ramadan. Lalu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka kembali lagi merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah kembali ya, bahkan mulai intensitasnya naik kembali ya sampai bulan Ramadan itu tiba. Ya, Masya Allah itu berarti mereka secara nggak langsung 12 bulan itu full penuh dengan kebaikan-kebaikan. Konsistensi mereka sangat terjaga. Ya, tentu kita tertatih-tatih untuk bisa menjadi seperti generasi salaf ini gitu ya, generasi terbaik. Ya, pasti berat untuk kita mengejar untuk menjadi seperti mereka, tapi setidaknya adalah perjuangan kita untuk ke sana gitu ya. Dan ya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya jangan hanya sekedar meminta gitu ya kemudahan di dalam urusan duniawi kita gitu, tapi juga mintalah gitu ya agar ya Allah gitu mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, karena tidak semua orang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi keimanan yang baik gitu ya. Ya, ini adalah suatu hal yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, dan mereka juga selain berdoa bertemu dengan bulan Ramadan, generasi salaf ini juga meminta diberikan kemampuan dan kekuatan jasadiah, kekuatan ruhiyah gitu ya, untuk melakukan ibadah-ibadah saum, ibadah qiyamul lail dan bersedekah selama bulan Ramadan ya, Masya Allah. Jadi kita butuh gitu ya memiliki kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disunahkan gitu maupun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Jadi kita berdoa kepada Allah memohon kekuatan itu insya Allah. Ya, ini harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita bersuci dan membersihkan diri gitu ya. Bersuci di sini maksudnya adalah marilah kita bertaubat nasuha atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, karena Ramadan adalah bulan yang mulia, maka kita harus menemuinya pun dalam keadaan mulia. Ya, jangan sampai kita masih bergelimang maksiat gitu ya. Bergelimang keburukan-keburukan gitu ya. Jelang bulan Ramadan masih melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Dosa kecil dilakukan, dosa besar dilakukan, ini adalah hal yang ya tentu tidak sesuai gitu ya dengan spirit Ramadan gitu ya. Kita harus betul-betul ya segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir ya ketika kita menghadapi bulan Ramadan belum bertobat gitu ya, maka kita tidak bisa merasakan jamuannya gitu ya. Bahkan kita tidak bisa khusyuk nantinya di dalam beribadah selama di bulan Ramadan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Ya, bagaimana cara bertobat dari dosa iwas kalian? Maka kita harus menyesali gitu ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya kembali gitu ya. Dan kalau ada hak-hak orang yang belum kita tunaikan gitu ya, maka kita harus meminta keikhlasan dan ridho mereka. Apakah hak-hak ini akan ditangguhkan atau seperti apa gitu ya, kesepakatannya ini harus dilakukan. Ya, jangan sampai ya mendekati Ramadan gitu ya, kita tetap berbuat zolim kepada orang lain, kita tetap melakukan keburukan-keburukan dan membuat sakit hati dan kesal orang lain gitu ya. Jangan nih mas kalian. Ya, maka
ya kita harus betul-betul gitu ya membersihkan diri kita. Dan salah satu cara untuk bertaubatan nasuha juga adalah mengganti keburukan-keburukan di masa lalu dalam bentuk kemalasan-kemalasan untuk beribadah, kemalasan untuk mengaji gitu ya, tilawah Quran. Ini harus diganti dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih rajin untuk menegakkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ya, inilah bentuk upaya bersuci dan membersihkan diri gitu ya. Bukan sekedar ya seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin di beberapa daerah. Ya, mereka menganggap bahwa bersuci sebelum bulan Ramadan itu artinya mandi bareng-bareng di sungai gitu ya. Lawan jenis bercampur di sana, nauzubillah. Bukan seperti itu gitu ya. Di sini adalah sejatinya adalah kita betul-betul ya membersihkan diri kita, bersuci dari segala bentuk dosa dan maksiat gitu ya. Sebelum masuk bulan Ramadan ini harus sudah selesai semuanya gitu ya. Maka orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan jamuan terbaik di bulan Ramadan nanti. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan ruhiyah atau jiwa kita. Ya, persiapan jiwa ini dilakukan dengan memperbanyak amal-amal soleh di bulan Sa'ban, karena bulan ini Allah SWT mengangkat amalan-amalan. Sebagaimana hadis dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sa'ban. Rasulullah menjawab, karena bulan itu Sa'ban adalah bulan di mana manusia banyak yang lalai. Terletak antara Rajab dan Ramadan, dan pada bulan itu Sa'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal ke Rabbul Alamin, maka aku suka saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, jadi sangat bertolak belakang ya dengan tradisi masyarakat kita. Rasulullah di bulan Sa'ban itu banyak melakukan ibadah saum, sedangkan kita ya di bulan Sa'ban malah banyak acara makan-makan, terbalik banget ya. Ya, tapi itulah gitu ya, kita memang butuh penyesuaian-penyesuaian, kita harus butuh perubahan-perubahan gitu ya, di dalam mempersiapkan jiwa ruhiyah kita untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah bertafakuh fiddin ya, atau mempelajari hukum-hukum agama berkaitan dengan saum sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ikhwah sekalian, mari kita buka kembali ya kitab fikih saum kita gitu ya. Apa itu syarat-syarat diterimanya saum, hal-hal yang membatalkannya, perbuatan yang dilarang dan dibolehkan dalam berpuasa, adab-adab dan sunnah puasa seperti apa, hukum sholat tarawih bagaimana, hukum puasa bagi orang yang uzur, sakit dalam perjalanan seperti apa, hukum terkait zakat fitrah bagaimana, dan lain-lain. Ya, kita buka lagi gitu, karena ini adalah ibadah yang mungkin hadir dalam kehidupan kita setahun sekali, barangkali kita lupa gitu ya. Boleh nggak misalkan kita bersiwak, sikat gigi di siang hari gitu ya. Terus bagaimana kalau kita safar gitu ya, boleh tidak kita meninggalkan saum. Nah ini ya adalah hal-hal yang harus kita pelajari kembali agar kita lebih yakin gitu ya di dalam menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini ya. Terakhir yang akan disampaikan dalam kesempatan berbagi malam hari ini, ikhwah sekalian, adalah apa-apa saja nih amal-amal ibadah di bulan Ramadan yang betul-betul harus kita siapkan, ikhwah sekalian. Ya, yang pertama adalah sedekah. Ya, ikhwah sekalian, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Ya, Masya Allah, di bulan Ramadan itu sedekah betul-betul subur sekali. Ya, dan bagi antum yang mahasiswa, ya, bagi antum yang mahasiswa, insya Allah ya banyak tempat-tempat makan gratis, ya masjid-masjid menyediakan takjil, ya Masya Allah gitu ya, antum bisa menghemat pengeluaran di bulan Ramadan itu karena begitu banyak ya keberkahan di sekeliling kita gitu ya, banyak orang-orang yang berkelebihan rezeki, mereka bersedekah gitu ya, apalagi ketika antum juga sebagai ya mahasiswa yang ngekos, yang merantau jauh dari orang tua gitu ya, masih bisa juga bersedekah di saat antum sedang pas-pasan. Masya Allah, itu seutamanya sedekah adalah saat antum sedang berkekurangan gitu ya, Masya Allah. Ini adalah ladang amal ya buat antum semua insya Allah gitu ya. Ini yang pertama, sedekah. Kemudian yang kedua adalah ibadah atau sholat sunnah pada malam Ramadan ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, pastikan kita tidak tertinggal sholat malam gitu ya. Apakah itu
sholat tarawihnya atau qiyamul lailnya atau sholat witirnya gitu ya. Ya, dan insya Allah gitu ya, ketika ya apakah itu antum memilih untuk berjamaah di masjid gitu ya, biar termotivasi semangat, ataukah melakukan secara sendiri-sendiri di rumah, silahkan gitu ya. Insya Allah kita akan hidupkan malam kita dengan selalu menjalankan sholat malam qiyamul lail, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapat, terutama dalam hadis tadi ya, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni ya bagi mereka yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah gitu ya. Maka marilah kita termotivasi gitu ya, jangan sampai tertinggal gitu ya, sekalipun gitu ya, hanya meskipun sekali pun jangan sampai tertinggal. Apalagi di saat itikaf gitu ya, maka antum harus benar-benar gitu ya, lebih totalitas lagi di situ ya. Kalau sudah mudik ya, bertemu dengan keluarga, ya cari masjid di mana antum bisa beritikaf di sana, ya lebih konsentrasi lagi, takarub ilallah di sana, ya muhasabah gitu ya, sholat 5 waktu di masjid, kemudian terus gitu ya, mengejar keutamaan-keutamaan, terutamanya nanti akan bertemu dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini tidak boleh tertinggal gitu ya di bulan Ramadan. Ya, ini harus menjadi aktivitas rutin kita setiap tahunnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran gitu ya, dan mentadaburi Al-Quran gitu ya, menghafal Al-Quran, pokoknya semua bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ya, puasa berkata, wahai Rob, aku menahannya makan dan minum pada siang hari. Ya, dan Al-Quran berkata, wahai Rob, aku menahannya dari tidur pada malam hari, maka izinkan kami memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Ya, Masya Allah ya, Imam Syafi'i rahimahullah, salah seorang imam mazhab, itu di bulan Ramadan bisa mengkhatamkan Quran sampai 60 kali, Masya Allah. Ya, barangkali kita tidak mungkin bisa ya mengejar rekor beliau gitu ya, pencapaian beliau gitu ya, 2 kali khatam sehari, 60 kali sebulan. Ya, kalau kita bisa mengkhatamkan sekali, 2 kali, itu pun sudah luar biasa, sudah bagus sekali, karena ini akan menjadi ya latihan bagi kita gitu ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ya sebaiknya kita mengkhatamkan Al-Quran tidak lebih dari waktu 1 bulan. Artinya 1 hari sejuz itu adalah satu hal yang sangat-sangat ideal yang kita lakukan. Tentu ini di bulan-bulan biasa, di luar bulan Ramadan, itu menjadi suatu hal yang sangat menantang bagi kita. Ya, rasanya sangat sulit sekali. Nah, bulan Ramadan inilah sarana riadohnya. Ya, sarana kita berlatih gitu ya, untuk diberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Jadi yang bulan Ramadannya banyak tidur gitu ya, sedikit membaca Al-Quran, maka ini adalah orang yang paling rugi gitu ya. Maka marilah gitu ya, kita kuatkan gitu ya, untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Maka kita tidak heran melihat bagaimana ya di masjid gitu ya, makmur dengan Al-Quran. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang bertadarus Al-Quran di masjid gitu ya, saling menyimak satu sama lain, saling memotivasi, saling menyemangati, Masya Allah gitu. Apakah kita tertinggal dalam perkara ini gitu ya? Bahkan seharusnya kita sebagai seorang mukmin sejati sudah harus menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kalau kita tidak ingin rumah kita menjadi seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya gitu ya. Masya Allah, inilah bulan di mana rumah-rumah kita akan menjadi madrasah Al-Quran gitu ya. Anak kita, pasangan hidup kita, semua insya Allah ya akan kita gerakkan untuk membaca Al-Quran gitu ya, selama bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ini akan mewarnai kehidupan setelahnya gitu ya. Di luar bulan Ramadan pun tetap istiqomah dengan itu gitu ya, insya Allah. Ya, kemudian yang keempat, ya kita jangan lupa dengan itikaf. Ya. Jika telah masuk 10 hari terakhir, ya banyak orang beralih gitu, dari fokus beribadah di bulan Ramadan tiba-tiba jadi fokus ke mall, ya fokus ke pasar untuk belanja kebutuhan Lebaran gitu ya. Dan memang di tanggal-tanggal 10 hari terakhir ini biasanya THR baru turun gitu ya, sehingga baru belanja di situ. Maka hati-hati dengan jebakan belanja ini gitu ya, karena di 10 hari terakhir ini adalah finalnya. Ya, ini adalah waktu finalnya, di mana ini penentu, di mana kita itikaf ini adalah jalan kita untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya, dengan itikaf berdiam diri di masjid, maka memudahkan kita iwas kalian untuk disiplin menegakkan sholat fardu di masjid, ya, dan menautkan hati kita dengan masjid.
Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau berkata, adalah Nabi beriktikaf 10 hari akhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah itu selama hidupnya, ya, setelah syariat saum di bulan Ramadan itu turun, tidak pernah meninggalkan iktikaf itu, Masya Allah, ya. Kita seharusnya bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini, gitu ya. Jadi sekarang tidak jarang kita lihat para eksekutif, gitu ya, ya direktur, manajer, gitu ya, pimpinan organisasi perusahaan-perusahaan besar, mereka memang menyiapkan cuti itu di 10 hari terakhir itu, cuti lebih awal, sehingga mereka betul-betul bisa fokus beriktikaf. Adalah suatu pemandangan yang biasa, gitu ya. Banyak orang-orang yang tadinya sibuk, betul-betul mereka bisa tinggalkan aktivitas kesibukan itu untuk melakukan iktikaf secara benar-benar, gitu ya, khusyuk, gitu ya, bersama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mereka mengisi waktu-waktu yang mereka miliki, gitu ya, dengan sebaik-baiknya dalam iktikaf itu. Ya, jadi Masya Allah, ya, siapa di sini ikhwah yang belum pernah merasakan manisnya iktikaf harus mencoba, gitu ya, tahun ini, gitu ya, harus, gitu ya. Kita cari masjid yang memang menyediakan, memfasilitasi program iktikaf ini, karena tidak semua masjid, gitu ya. Dan insya Allah kita nanti di teman-teman di jamaah, insya Allah kita akan melaksanakan iktikaf itu, ya, meskipun tempatnya mungkin belum bisa di-share sekarang karena masih dipilih, masih disiapkan di mana yang terbaik nanti. Ya, kalau antum kebetulan ada di Bandung, tidak mudik, gitu ya, mari kita bergabung di dalam program iktikaf 10 hari terakhir itu, insya Allah. Ya, kemudian yang terakhir adalah ibadah umroh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ya, siapapun yang diberikan rezeki untuk berangkat umroh bulan Ramadan ini, berangkatlah. Ya, ini adalah suatu karunia Allah yang sangat besar sekali kepada ikhwah semua, gitu ya. Kalau kita bisa berangkat, gitu ya, apalagi di masa itikaf, Masya Allah, gitu ya, itu sangat luar biasa sekali. Ya, tadi pahalanya adalah setara dengan haji bersamaku. Ya, siapa yang umroh di bulan Ramadan, ya, maka pahalanya setara dengan haji bersamaku. Ya, Masya Allah, ini adalah suatu fasilitas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi wahfilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi Ramadan akan datang, ya. Jangan biarkan dia datang, ya, di dalam kehidupan kita sia-siakan, gitu ya. Kalau kita pernah melewati bulan Ramadan secara biasa-biasa saja, ya, tidak ada perubahan yang istimewa di dalam bulan itu, gitu ya. Tidak meningkat keimanan dan kedekatan kita kepada Allah, tidak meningkat komitmen kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak meningkat intensitas ibadah kita, gitu ya, dalam rangka taqarrub ilallah, gitu ya, maka inilah saatnya, gitu ya, untuk kita kembali menguatkan, gitu ya, karena seorang mukmin sejati adalah seorang mukmin yang memiliki kekuatan ruhiyah yang luar biasa, gitu ya. Dengannya nanti mereka akan mampu menanggung amanah-amanah, melaksanakan tanggung jawab, apalagi kita di sini, gitu ya, sedang digodok berada di dalam program pengembangan untuk menjadi dai di masa depan. Maka Ramadan ini adalah madrasah real kita, ya, untuk menguatkan, gitu ya, nilai-nilai ruhiyah, ya, menguatkan hati kita, kolbu kita di dalam menjalani kehidupan kita ini untuk mengemban misi dakwah ini ke depannya. Barakallahu fikum ikhwah sekalian, semoga Allah berikan kita semua Ramadan terbaik tahun ini. Ya, semoga Allah karuniakan kesehatan kepada antum semua, ya, juga keluarga antum, juga saudara-saudara kita semua, ya. Semoga kita semua bisa meraih jannah dari Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan yang mulia ini, ya. Semoga Allah ampuni kita semua dan berikan akhir kesudahan yang baik bagi kehidupan kita kelak, gitu ya. Insyaallah. Barakallahu fikum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.